Shalom. Puji Tuhan. Nah saudara, tema kita bulan ini, bulan Agustus adalah survival. Orang-orang yang bertahan. Orang-orang yang bertahan dikatakan akan masuk dalam kemenangan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau dikatakan orang-orang yang bertahan masuk dalam kemenangan Tuhan, berarti saudara, orang-orang yang tidak bisa bertahan tidak bisa masuk, ya sudah pasti tidak menang. Orang-orang yang tidak bertahan sudah pasti dia tidak akan menang. Saudara, apa itu orang-orang yang bertahan? Kalau menurut saudara, orang bertahan itu seperti apa? Apakah mempertahankan egonya? Tapi di sini saya mau bicara tentang yang positif, saudara ya, yang dari Tuhan, bertahan dalam hal-hal yang baik dan yang luar biasa. Orang yang bertahan adalah orang yang mempertahankan dirinya terhadap serangan, terhadap godaan, ya, terhadap tantangan, bertahan terhadap masalah hidup. Artinya adalah orang yang tidak menyerah. Orang yang tidak menyerah adalah orang yang teguh. Jadi orang yang bertahan itu adalah orang yang tidak menyerah, adalah orang yang teguh pada pendirian imannya. Sebagai orang percaya. Saudara, kita langsung saja kita mau buka di dalam firman Tuhan. Matius 24. Matius 24 ayat yang ke-13. Kita akan baca sama-sama. Sudah ketemu, amin. Matius 24 ayat 13. 3, 2, 1. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Sekali lagi. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat, akan terluput, akan menang dan berkemenangan. Saudara, ini kita tahu bahwa ini adalah khotbah tentang akhir zaman, ya, tentang akhir zaman. Khotbah Tuhan Yesus tentang akhir zaman. Nah, saudara, kalau kita baca dari mulai ayat pertama, ya, di dalam pasal 24 ini saudara, dan seterusnya di situ Tuhan itu menyampaikan, ya, tentang keadaan pada akhir zaman. Jadi saudara, kita ini sekarang hidup di akhir zaman. Jadi kita tidak boleh lengah. Kita harus banyak mengetahui, mengerti apa yang harus kita lakukan, yang harus kita kerjakan sebagai orang percaya. Saudara, di sini kalau kita baca, Tuhan itu mengatakan bahwa di akhir zaman ini, ya, akan banyak hal-hal yang buruk terjadi. Baik hal-hal yang di alam fana ini, alam daging ini, ya, juga di alam roh. Karena semakin menjelang dekatnya kedatangan Tuhan itu, saudara, iblis pun, ya, berusaha keras untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Lewat apa? Lewat apapun yang ada di sekitarnya. Baik lewat alam, ya, baik lewat masalah hidup, atau lewat apapun. Maka itu dikatakan pada akhir zaman bukan hanya gempa bumi yang terjadi di mana-mana, peperangan dikatakan, tapi juga penyesatan. Banyak orang di akhir zaman ini, bahkan anak-anak Tuhan, menjadi murtad, meninggalkan Tuhan, menyangkal Tuhan. Maka pada saat ini, hari ini saudara, dalam tema kita bulan ini, biarlah saudara terus mengikuti setiap khotbah, supaya kita itu tahu bagaimana kita harus bertahan
menghadapi semuanya. Jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita itu menjadi murtad, jangan sampai kita menyangkal Tuhan oleh sebab situasi dan keadaan. Jangan sampai kita mundur dari Tuhan oleh sebab masalah. Atau bisa juga iblis menyodorkan kenyamanan. Di zona yang nyaman kita bisa jatuh karena kita tidak menyadari. Kita ada di zona nyaman, di dalam ketenangan, sehingga kita asik dengan ketenangan, kita lupa untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi berbagai cara di dunia ini untuk membuat orang yang sudah percaya kepada Tuhan, bahkan orang yang sudah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sudah melayani Tuhan, sudah dipakai Tuhan luar biasa. Iblis tidak pernah menyerah, saudara, untuk tetap menjatuhkan orang-orang seperti itu. Dia tidak pernah menyerah. Jadi maka itu kita sebagai anak Tuhan juga jangan pernah menyerah dengan apapun yang kita hadapi dalam hidup kita. Banyak anak-anak Tuhan masa sekarang, masalah-masalah itu membuat dia jauh dari Tuhan. Ada yang bunuh diri, menyangkal tidak, murtad tidak, tapi bunuh diri sama saja, saudara. Banyak yang kecewa, banyak yang meninggalkan Tuhan dan pindah ke seberang, di situ mendapatkan banyak fasilitas. Karena dia berkata, menjadi orang Kristen menderita. Saudara dikasih oleh Tuhan, kita mau lihat di sini bahwa Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan setelah Tuhan menyampaikan tentang keadaan akhir zaman itu seperti apa, Tuhan berkata di ayat yang kita baca tadi, tetapi orang yang bertahan, ini Tuhan sendiri, saudara, yang berbicara, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Jadi sampai kesudahannya, sampai semuanya selesai, sampai semuanya berakhir, saudara. Atau mungkin sebelum Tuhan datang, sampai kita mati, dipanggil, Tuhan datang secara pribadi. Sampai semuanya selesai, maka dia yang akan selamat. Saudara mau melayani sekian tahun, saudara mau beribadah sekian tahun, tapi pada ujungnya ketika saudara menghadapi kesulitan, saudara murtad. Itu semuanya sia-sia. Di tengah jalan saudara putus, berhenti, tidak lagi maju di dalam Tuhan. Hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita orang yang mempertahankan. Ya, orang yang bertahan, artinya adalah orang yang mempertahankan imannya untuk tidak murtad dan menyangkal Tuhan. Orang yang mempertahankan imannya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, banyak hal yang akan terjadi. Seterusnya itu makin parah, saudara. Bukan semakin baik. Makanya pasukan-pasukan Tuhan, para pendoa, imam-imam Tuhan terus berdiri, saudara. Kalau bisa ditahan dulu sejenak, supaya anak-anak Tuhan boleh mempersiapkan diri, supaya gereja Tuhan boleh berbenah diri. Sekarang ini bekerja. Baik yang di alam nyata ini, saudara, banyak bergerak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan. Di dalam alam roh juga bergerak para malaikat-malaikat, saudara. Tetapi jangan lupa iblis juga bergerak. Jadi ada peperangan masa sekarang ini. Ada peperangan. Semua anak Tuhan, pasukan Tuhan, para malaikat Tuhan menahan. Supaya apa? Gereja cepat memperbaiki diri, gereja cepat berbenah diri, gereja cepat bangkit. Itu yang Tuhan mau. Jadi buat kita di tempat ini, mari saudara, jangan saudara tinggal seperti keadaan sekarang ini, tapi mari terus melangkah maju. Jangan pernah puas. Karena kita tidak akan bisa menang, saudara. Maka itu saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan itu mengizinkan, ya, atau Tuhan itu melatih kita. Dari sejak awal, Tuhan melatih kita secara pribadi, saudara. Dia mendidik kita. Lewat firman, lewat masalah, itu Tuhan mendidik kita.
Selain dia membentuk karakter kita, dia juga membuat kita terlatih, terbiasa dengan menghadapi masalah, teruji dengan semua itu, saudara. Tuhan melatih kita supaya kita menjadi mahir ketika masalah itu datang. Sebesar apapun kalau orang itu mahir, masalah itu tidak akan menindih dia, tidak akan menimpa dan membuat dia tenggelam, tetapi dia akan berdiri tegak untuk mengatasi masalah. Itu orang yang mahir. Jadi Tuhan izinkan itu, tapi kita tidak mau. Saudara, banyak ditemukan anak Tuhan tidak mau ketika Tuhan sedang mendidik, mau mendidik, ketika Tuhan memproses, ketika Tuhan melatih supaya kita menjadi terbiasa. Sampai mahir yang Tuhan mau, sehingga kita kuat. Badai sebesar apapun kita akan kuat. Bahkan seperti Raja Wali yang pernah kita dengar, dia akan melayang tinggi mengatasi semua badai. Tetapi anak Tuhan tidak mau, bahkan berontak. Kita mungkin tidak sadar kalau kita itu tidak mau diproses, tidak mau dilatih. Kita tidak sadar kalau kita sudah berontak. Tapi waktu kita mengeluh, saudara, waktu kita marah dengan orang lain, ketika didikan datang untuk pribadi kita, kita tidak paham, kita menyalahkan orang lain. Saudara, itu tandanya kita berontak. Itu tandanya kita tidak mau dididik oleh Tuhan. Jadi maka itu hari ini Tuhan mau ingatkan kembali. Biarlah setiap kita mengerti bahwa Tuhan punya maksud dan rencana yang ajaib untuk membuat kita tetap kokoh, berdiri dengan teguh di tengah badai sebesar apapun. Badai itu macam-macam dalam hidup kita, saudara ya. Mungkin sekarang saudara merasa, Bu, ada badai sedang menerpa aku, yaitu masalah. Saudara harus berjuang, berdiri dengan tegak supaya saudara menang. Tapi kalau kita bersungut-sungut, saudara, itu kita sudah kalah. Sudah kalah. Waktu kita marah, itu kita sudah kalah. Waktu kita mengeluh, itu kita sudah kalah. Waktu kita menyalahkan orang lain tapi tidak koreksi diri, itu sudah kalah. Maka itu saudara dikasih oleh Tuhan, biarlah kita mengerti. Ketika Tuhan bentuk kita, ketika Tuhan didik kita, baik lewat firman Tuhan yang disampaikan maupun datang menerpa, sepertinya menggocoh hati kita, sepertinya membakar hati kita sampai kita merasa sangat sakit. Biarlah kita mengerti. Maka hari-hari kemarin kita sudah dengar, kita harus bersyukur, supaya kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi badai apapun, saudara, mari tetap berdiri dengan kuat, tetap maju di dalam Tuhan, tetap semangat, karena Tuhan mau kita berkemenangan. Karena orang-orang yang tidak bisa bertahan, mereka adalah orang-orang yang kalah. Sedangkan dalam firman Tuhan, barang siapa yang menang, dikatakan di Wahyu, barang siapa yang menang, dia akan kujadikan soko guru. Barang siapa yang menang, dia akan menikmati kerajaan surga. Barang siapa menang, orang yang bertahan, saudara. Kita mau baca satu ayat lagi. Kita mau baca satu ayat lagi, Lukas 21. Lukas 21 ayat 19. Apa yang Tuhan katakan setelah Tuhan menyampaikan semua. Kita baca Lukas 21 ayat 19. Kita mau baca sama-sama dengan keras. 3, 2, 1. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Sekali lagi, kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Kalau kamu tetap bertahan, berarti saudara, masalah itu, proses itu, didikan itu, badai itu akan datang
dan selalu datang dan selalu datang. Dia tidak pernah selesai. Sampai semuanya selesai, kata Tuhan. Sampai pada kesudahannya. Maka itu dikatakan kalau kamu tetap bertahan ketika badai, ketika serangan, ketika apapun itu, ya, harus tetap bertahan. Jadi dikatakan kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Berarti kalau kamu tidak bertahan, berarti kamu kehilangan hidupmu. Ayat 16 saya mau baca. Demikian. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Saudara, jika kita bertahan tadi, Tuhan jamin saudara, sehelai pun dari rambut kepalamu itu tidak akan hilang. Amin. Kalau kita tetap bertahan, kita bergantung teguh sama Tuhan, sekalipun kita teraniaya, dikatakan di sini keluarga sendiri akan menganiaya, dikatakan di sini juga rekan-rekanmu, sahabat-sahabatmu, bahkan orang-orang yang dulu sepertinya temanmu meninggalkan engkau. Apakah engkau masih bisa bertahan? Bahkan mengolokmu, mengejek, memfitnahmu, apakah engkau masih bisa bertahan? Tuhan katakan kalau engkau bertahan, kau akan memperoleh hidupmu. Bahkan dikatakan orang tuamu, saudara, Tuhan itu seperti saya katakan tadi, melatih kita. Ketika kita diproses, diizinkan, Tuhan sedang melatih iman kita untuk kita bergantung sama Tuhan. Ketika kita menghadapi hal tekanan-tekanan, Tuhan sedang mengajari kita untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita menjadi orang yang mandiri di dalam Tuhan. Tidak ketergantungan dengan orang lain, saudara. Karena Tuhan tahu keadaan di akhir zaman ini. Dikatakan manusia akan mencintai dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Maka Tuhan katakan di ayat 16 ini saudara, itu akan terjadi. Apakah kita bisa sanggup tetap bertahan sementara kita sudah terpuruk dalam masalah? Ekonomi sudah seret, makan pun kadang makan kadang tidak. Lalu sudah dalam keadaan seperti itu saudara, dalam tekanan, himpitan, semua tidak ada. Keuangan tidak ada, pekerjaan sudah tidak ada. Saudara, kita tinggalkan kita. Orang lain meninggalkan kita, biasa ya manusia. Kalau kita susah itu pasti banyak yang mencemooh. Kalau kita menderita banyak yang mencemooh, tapi kalau kita itu berjaya saudara, semua orang datang, aku ini sahabatmu, aku ini masih family, aku ini datang dari opung yang sana, dia diatur-atur kita, aku ini sahabatmu, aku ini keluargamu, kakakmu, dari sekian keturunan 17 mungkin gitu ya. Karena kita masih punya apa-apa, semuanya kita punya. Semua orang akan datang dan senang. Tapi ketika kita dalam keadaan krisis, tidak punya apa-apa, jangankan orang lain saudara, keluarga sendiri saja memusuhi kita. Orang tua kita sendiri tidak suka dengan kita, karena kita tidak punya apa-apa. Bahkan ketika kita mau datang kepada mereka, orang sudah curiga. Oh, dia nih datang mau minta-minta nih, mau numpang makan nih. Apakah kita masih tetap bertahan? Apakah kita masih tetap bertahan? Tuhan katakan, kalau kamu bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Kalau kamu tidak bertahan, kamu akan kehilangan hidupmu. Saudara, orang yang bisa bertahan adalah orang yang setia.
Perhatikan ini baik-baik. Orang yang bisa bertahan, jadi kalau saudara pingin bertahan, ya, kalau saudara ingin bertahan, berdiri tegak di dalam iman dengan kuat, saudara, berarti dikatakan apa? Harus setia. Orang yang tidak setia tidak bisa bertahan, saudara. Saya merenungkan ini tentang kesetiaan, saudara. Kita ujilah diri kita masing-masing, ya. Saudara, kesetiaan itu tidak bisa terjadi dalam satu malam. Mengerti maksud saya? Kesetiaan tidak terjadi dalam satu malam. Oh, aku mau setia Tuhan. Lalu saudara tidur malam ini, besok saudara setia. Tidak, saudara. Maka dari dulu-dulu ketika kita sudah masuk gereja, ketika Tuhan jamah kita bisa masuk gereja. Kita datang, kita dengar firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan? Setia. Bangun hubungan dengan Tuhan. Saya dengar khotbah hamba Tuhan, saudara. Ketika kita itu tidak on time, dikatakan tidak tepat waktu, itu sudah tidak setia. Apalagi kalau kita tidak datang, saudara. Maka saya renungkan ini, saya pengen nangis, saudara. Apakah jemaat Gunung Sion bisa bertahan, Tuhan? Karena saya lihat dengan mata jasmani saja tentang kesetiaan kita belum teruji. Sekali lagi saya bilang, waktu kita tidak on time itu kita sudah tidak setia. Apalagi kita bolong-bolong. Ngerti maksud saya? Kadang kita datang, kadang kita tidak. Kadang kita baca firman Tuhan, kadang tidak. Kadang kita berdoa, kadang tidak. Kadang kita menyembah, kadang tidak. Itu tidak setia. Seperti ini, saudara, tidak akan bisa bertahan. Tuhan katakan kamu tidak akan bisa bertahan kalau kamu tidak setia. Maka itu, saudara, ketika kita diizinkan proses didikan, itu melatih kita, nak, mari setia, terus maju, jangan berhenti. Kita enggak, waktu nyaman, zona nyaman sepertinya kita setia sekali. Wah, enggak ada mengganggu hatiku. Hatiku penuh dengan damai sejahtera, maka aku akan beribadah dengan setia. Kesetiaannya belum teruji. Tapi ketika saudara menghadapi tekanan, ketika saudara menghadapi olokan, ejekan, ketika saudara ditegur, dinasehati, menggempur hatimu seperti baja atau palu, godam menghancurkan hati kita. Kita marah, kita kesal, kita jengkel. Bagaimana kita bisa setia? Maka saya katakan kesetiaan bukan jadi dalam satu malam. Perlu ketekunan, saudara. Ingat ini baik-baik. Karena Tuhan ingin sekali saudara kita mengerti bahwa hidup ini jangan terlena dengan saudara hanya ibadah, pelayanan, makan, hidup, bekerja, dan semuanya. Kau pikirkan, apakah aku bisa bertahan sampai garis akhir? Uji kesetiaan kita. Kalau model begini, Tuhan, pasti aku tidak bisa bertahan. Kalau gitu, Tuhan, buat aku menerobos semuanya. Buat aku menerobos. Ketika hal-hal yang sangat menggocok kita, disitulah kita harus bertekun untuk mencari Tuhan. Setiap apapun yang diberi tanggung jawab kepada kita, lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena saya jaga hati saya, dan saya ngerti bahwa Tuhan sedang memproses hati saya, membuat saya boleh bertekun, saudara. Tapi saya melihat kemenangan demi kemenangan. Bukan hanya di situ, saudara, ada banyak hal. Maka itu saya katakan, Tuhan katakan tetap berdiri, tetap bertahan dari kemenangan kepada kemenangan. Artinya sudah menang ini pasti ada lagi tantangannya, saudara. Tapi harus menang. Ada lagi harus menang, ada lagi harus menang. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tidak selesai, saudara, selalu ada. Tapi saya mengalami kemenangan demi kemenangan sampai hari ini, saudara. Karena saya percaya
Yesus sudah menang. Dia melatih ketekunan. Dia melatih ketekunan, kesetiaan. Maka itu saya katakan sekali lagi, untuk setia harus bertekun, saudara. Harus bertekun. Tekun itu kalau kita semuanya baik-baik saja, saudara, tidak ada tantangan, semua orang bisa tekun. Orang jahat sekalipun, saudara, bisa tekun. Tapi bagaimana ketika tekanan-tekanan hidup datang dalam hidup kita? Apakah kita masih bertekun mencari Tuhan? Apakah kita masih tekun melayani Tuhan? Apakah kita masih tekun untuk datang kepada Tuhan, sujud, menyembah Tuhan, mendoakan orang lain, mendoakan bangsa? Apakah kita masih tekun? Saya katakan kesetiaan belum teruji. Kalau ketika saudara hanya dalam situasi nyaman dan enak, tanpa tantangan dan masalah, saudara setia, itu tidak teruji. Saudara harus membuktikan dengan ketekunan. Tekun. Maka Tuhan katakan tekun memikul salib sampai garis akhir. Saudara dikatakan dalam Roma 15 ayat 5, ya, Allah itu sumber ketekunan. Allah itu sumber ketekunan. Saudara, kita lihat tokoh-tokoh yang ada di Alkitab. Ya, kita sudah tahu seperti Ayub, seperti Daud, seperti Yusuf, dan seperti Paulus, dan seperti yang lain-lainnya. Semua mereka itu adalah orang-orang yang tekun, saudara. Sehingga mereka sampai garis akhir dengan kuat. Janji Tuhan digenapi karena mereka adalah orang-orang yang tekun. Kita lihat Yusuf, saudara. Kalau saudara sudah baca firman Tuhan, tahu ceritanya. Selama berapa tahun tekanan dalam hidupnya? 13 tahun, saudara. Itu 13 tahun, itu sejak dia keluar, ya, dari keluarganya. Maksudnya, ya, dikatakan dia dimakan binatang, lalu dijual dan sebagainya. Tapi sebelum itu, waktu dia usia 17 tahun dalam keluarganya, hanya tidak diceritakan saja. Tapi kalau kita melihat dari 13 tahun kemudian, atau pada masa di mana keluarganya membuang dia, saudara-saudaranya, kita tahu bahwa dia mengalami tekanan sangat berat sejak dia ada sampai umur 17 tahun itu. Itu berjalan terus. Mungkin mulai dia remaja dia dapat merasakan. Kalau masih kanak-kanak mungkin, ya, kanak-kanak namanya polos, ya. Mungkin waktu dia remaja dia merasakan tekanan itu. Sampai usia 17 tahun itu, saudara, sampai dia dibuang, itu puncaknya. Puncaknya kemarahan saudara-saudaranya. Itu puncak tekanan. Ya, dia dibuang, kita tahu apakah dia menyerah, lalu murtad, lalu tinggalkan Tuhan? Tidak. Tapi dia terus mendekat dan mendekat kepada Tuhan. Dia terus bertekun di dalam tekanan seperti itu. Saudara bayangkan situasi dan keadaan yang tidak enak, sangat tidak enak dialami oleh Yusuf. Tetapi dikatakan dia terus bertekun, bahkan dikatakan dia itu diberkati oleh Tuhan karena apapun yang dibuatnya berhasil. Di dalam tekanan, saudara, karena ketekunan, masalah pasti dia alami, saudara. Kita tahu sampai pada puncaknya dia dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara karena difitnah. Apakah itu mudah, saudara? Tidak mudah, saudara. Tidak mudah. Coba, kita tidak bersalah apa-apa. Tidak melakukan apapun kejahatan. Tiba-tiba kita dilaporkan melakukan banyak sekali kejahatan. Lalu kita dimasukkan ke dalam penjara dengan saksi-saksi palsu. Apakah kita bersyukur, Tuhan terima kasih, atau kita marah, jengkel? Itu bisa dibuktikan. Kalau kita setia, kalau selama sebelumnya kita bertekun, kita menjadi setia,
kita tidak akan jengkel, kita tidak akan menyerah, tapi pasti kita akan bersyukur dan mengerti. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Dia mengerti sekali setiap langkah demi langkah, setiap masalah, tekanan-tekanan yang dia alami. Dia tahu sekali bahwa Tuhan sedang mengurusi hatinya, mempersiapkan pribadinya untuk menjadi sesuatu yang luar biasa. Bukan sebentar, saudara. 13 tahun hidup dalam tekanan yang tidak enak. Kalau saudara bertanya, berapa tahun kalau kita diproses? Berapa tahun kita akan mencapai kemenangan? Kita tidak tahu. Apakah Yusuf tahu? Tidak tahu. Kalau dia harus melewati seperti itu, 13 tahun menderita. Daud dikejar-kejar oleh musuh-musuh. Padahal dia sudah ada urapan, saudara. Kalau kita berpikir, Daud sudah diurapi, kok masa Tuhan? Kan kita tahu bahwa kalau ada pengurapan berarti ada Tuhan. Kenapa Daud harus dikejar-kejar musuh? Kenapa Daud tidak duduk di kerajaan, di kursi singgasana sebagai raja, tapi harus nguber-nguber di mana-mana, diuber-uber orang, musuh-musuhnya. Tuhan izinkan semua untuk mengerjakan hati Daud. Maka pada waktu yang lalu saya katakan, kita itu berurusan dengan Tuhan. Ketika Tuhan proses kita, didik kita, kita pribadi berurusan dengan Tuhan, bukan dengan orang lain. Tapi Daud memilih untuk tidak membalas jahat dengan jahat. Daud memilih untuk tetap menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Daud memilih, aku harus bertahan. Kita lihat kemenangan, saudara. Karena mereka, semua tokoh-tokoh Alkitab bertahan. Sekali lagi saya katakan, yang bertahan adalah orang yang setia. Kesetiaan itu bisa jadi kalau kita bertekun. Bertekun artinya saudara terus menerus. Contohnya kalau saudara melayani, keadaan apapun, saudara yang bilang, aku gantiin aku ya pelayanan hari ini, aku tidak bisa karena ada ini. Itu tidak setia, itu tidak tekun. Bisakah kita meninggalkan semuanya? Memang kita kadang diolok, tidak tahu diri, kita mungkin diolok. Ya ketika kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, keluarga kita lagi datang gitu, pasti kita tidak enak, saudara. Pasti kita dianggap tidak menghormati keluarga, ya macam-macam. Tapi sebenarnya sedang membuat pilihan di dalam kehidupan kita. Apakah kita nomor satukan Tuhan atau yang lain? Makanya kenapa padang gurun itu lama? Dikatakan oleh hamba Tuhan kemarin, kita berada di padang gurun muter-muter. Orang Israel ada di padang gurun muter-muter. Karena apa? Mereka tidak mau sepenuhnya untuk bertekun. Setiap kali ada apapun, mereka tidak ngerti bahwa Tuhan sedang melihat hatinya, sedang membentuk dia supaya pada saatnya tidak terlalu lama di padang gurun, tapi singkat saja waktunya sudah meraih kemenangan itu. Muter-muter, saudara. Kadang kita dibuat ya oleh keadaan, kita muter-muter di situ saja. Tapi biarlah mulai hari ini, saudara, kembali kita berbenah diri, kembali kita bangkit, karena yang rugi bukan orang lain, kita sendiri pribadi yang rugi. Kalau saudara tidak selamat, saudara yang rugi. Kalau saudara binasa, saudara yang rugi, bukan orang lain. Bukan orang lain. Yang menderita, saudara sendiri yang merasakan penderitaan, bukan orang lain. Jadi bagaimana sekarang tentang pribadimu kepada Tuhan? Jadi ingat, sekarang kita harus bijak melihat situasi dan keadaan. Karena keadaan akan terus membuat kita jauh dari Tuhan. Supaya ketika kita renggang, kita tidak punya kekuatan, saudara. Di saat kita tidak punya kekuatan, maka musuh akan menyerang kita. Kita KO. Saudara tidak sadar, sedikit demi sedikit tidak hadir dalam ibadah, tidak berdoa,
tidak baca firman, sedikit demi sedikit tidak disadari. Saudara renggang, ketika masalah datang, pasti saudara bersungut. Pasti saudara marah orang lain, menyalahkan orang lain, tidak bisa bersyukur. Saudara sudah kena serangan. Mengerti maksud saya? Jadi biarlah suara Tuhan ini membuat kita kembali, saudara. Kembali kepada posisi di mana kita waktu dipanggil Tuhan. Kalau saat kau dipanggil Tuhan, kau jatuh cinta sama Tuhan. Ada cinta pertama yang bergejolak di hati ini. Terus kembali, kalau kau sudah terhilang cinta itu, kembali kepada Tuhan. Perbaiki segala sesuatunya. Mumpung masih ada kesempatan. Orang Jambi bilang mumpung masih ada kesempatan. Jangan kita hanya begini terus, saudara. Muter-muter. Saudara kadang-kadang bisa enggak merenungkan gitu ya. Aku ini, ya maksudnya sadari diri gitu. Aku ini kok seperti ini. Saudara, kalau kita sudah kurang berdoa, pasti bawaannya sensitif. Betul enggak? Kalau sudah kurang berdoa pasti sensitif. Mudah marah. Betul? Nah, kalau gitu kembali berdoa. Mudah marah, mudah kesal, mudah tersinggung. Padahal tujuan orang baik, ketika sampai di kita, karena kita sensitif menjadi tidak baik. Akhirnya kita kesal, keluar kepahitan. Kepahitan menghalangi kita, lebih tebal tembok itu untuk kita datang mendekat kepada Tuhan. Makin tebal, makin tebal. Maka saya katakan mulai hari ini, mari kembali saudara, perbaiki semuanya. Tuhan Allah adalah sumber ketekunan, datanglah kepada Tuhan. Tuhan beri aku roh ketekunan itu, ampuni aku, itu lebih baik saudara. Perbaiki semuanya, kembali pada saat dimana Tuhan panggil engkau. Kosongkan semua ego, semua kepintaran. Mungkin kita merasa aku berpengalaman tentang doa, aku pengalaman tentang main musik, aku pengalaman jadi WL dan sing. Lepaskan semua itu, datang nol di hadapan Tuhan. Semua atribut itu tanggalkan. Kalau kita mau pulih dari dasar, tidak bisa ditumpuk saudara. Dasar itu harus dibongkar. Harus dibongkar dasar itu. Apa dasarnya yang membuat engkau tidak bisa maju? Cabut itu semua, minta Tuhan bongkar. Harus rela. Harus rela. Supaya itu semua untuk kebaikan kita, saudara. Saudara, seperti Tuhan Yesus. Kalau tadi saya katakan tentang Ayub, tentang Daud, tentang Yusuf, ataupun Daniel, Paulus dan lainnya. Saudara, seperti Tuhan Yesus, dia membangun hubungan dengan Bapa. Itu kunci untuk bertahan. Kita tahu Tuhan Yesus itu manusia pada saat dia ada di bumi. Manusia 100% saudara. Jadi bukan setengah Allah setengah manusia saudara ya. Bukan 50% Allah 50% manusia, nyambung di sini. Enggak. Jangan saudara salah. Dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Waktu dia sebagai manusia 100%, hanya dia tidak berdosa. Karena bukan dilahirkan dari benih manusia. Ya, sama seperti kita saudara, ada tantangan, ada serangan, ada segala macam saudara. Kalau dia tidak bersekutu dengan Bapa dengan tekun saudara, apakah dia bisa bertahan ketika mengalami puncak penderitaan? Ini Tuhan mengajari kita. Tuhan mengajari kita. Tuhan saja tidak bisa lepas dari Bapa. Bagaimana dengan kita? Jadi di situ kita melihat Tuhan itu membangun hubungan dengan Bapa. Dia selalu berdoa semalaman, dia selalu ambil waktu khusus, dia selalu melakukan hubungan pribadi dengan Tuhan lewat penyembahan, ucapan syukur, penyerahan total. Lalu saudara, saya dikasih pengertian. Ketika saya dapatkan pesan ini, Tuhan itu waktu datang
kepada Bapa. Dia bukan bawa laporan, saudara. Bapak, aku lapor, aku tadi sudah melayani. Oh, banyak orang disembuhkan. Enggak. Atau Bapak, aku lapor, tadi aku dianiaya, aku diolok oleh ahli Taurat, oleh bangsa Israel, bangsamu sendiri. Tidak ada laporan seperti, Bapak, aku sedang bergumul nih, ada masalah ini dan itu. Enggak. Tapi dikatakan dia hanya nyambung hatinya dan hati Bapa. Dia hanya ada komunikasi dari roh ke roh, dari hati ke hati. Saat teduh yang sangat dalam, sampai dia menikmati sentuhan dari surgawi, menyatu dengan dia. Itu yang terus dia naikkan, terus dia naikkan, terus dan terus. Itu hubungan yang sangat intim, terjalin satu ikatan. Di dalamnya bukan ada doa-doa mementingkan pribadi, tapi dia hubungan dari hati ke hati, dari roh ke roh. Ada kesaksian saya dengar, saudara, seorang hamba Tuhan, ketika dia punya jam untuk dia datang sama Tuhan, dikatakan dia masuk di kamarnya, dia berlutut, dan di situ dia berlutut, dia diam. Tidak ada kata-kata penyembahan, haleluya apa segala macam. Tidak ada kata doa, tapi dia hanya diam. Diam itu berjam-jam. Diam. Anaknya bilang, kok papa tidak berdoa, tidak menyembah? Tapi dia katakan, papa lagi lihat Tuhan sedang bekerja. Papa lagi nunggu, papa lagi nunggu Tuhan sedang bekerja. Jadi saudara, kalau kita datang sama Tuhan, kita mau belajar. Ya memang ada saatnya kita menyembah, mungkin saatnya Roh Kudus memimpin kita untuk mendoakan orang, bangsa dan sebagainya. Tapi harus ada waktu yang spesial antara kita dengan Tuhan, dari hati ke hati. Kita nunggu Tuhan, kita nunggu. Makanya dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat apa, saudara? Kekuatan baru, bukan mendapat rezeki ya. Mendapat kekuatan baru, saudara. Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan Yesus mendapat, dia menerima kekuatan. Makanya tadi pujian kita menerima kemenangan. Ku terima sekarang kemenangan. Jadi waktu Tuhan itu menerima, ada kemenangan saudara. Nah saudara, pada waktu Tuhan itu ceritakan, pada saat dia bersama dengan Bapa, dan pada saat dimana dia akan menghadapi penyaliban, saudara, sebagai daging manusianya, saudara, dia katakan apa? Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Artinya dagingnya itu tidak mampu, saudara, karena itu sudah dia dapat bayangkan, itu sudah tergambar bagaimana penderitaannya harus dicambuki sampai dirobek-robek, sampai kepalanya harus diletakkan mahkota duri dan lain-lainnya, saudara, harus ditelanjangi, dipermalukan di muka umum, saudara. Apa kata orang yang tadinya melayani berkhotbah di bait-bait Allah, mengadakan mujizat, saudara, tetapi dikatakan bahwa dia tidak pernah menyerah. Tuhan katakan, nak, kalau engkau gentar itu wajar. Saudara, Tuhan katakan ketika engkau menghadapi tekanan, ketika engkau menghadapi terpaan, badai yang berat, kata Tuhan, kalau engkau gentar itu wajar. Karena Tuhan katakan dalam firman-Nya, dia gentar. Dia gentar, tapi dia katakan, aku tidak menyerah. Dia gentar sampai dikatakan apa? Keluar keringatnya titik-titik darah. Kegentaran yang memuncak, saudara. Kegentaran yang luar biasa sehingga membuat pembuluh darah itu pecah. Makanya keluar keringat darah itu, menetes darah. Itu tekanan yang sangat berat, saudara. Itu wajar, kata Tuhan, kalau engkau gentar. Tapi ingat, jangan pernah menyerah. Yesus tidak pernah menyerah. Tuhan katakan, nah, aku tidak pernah menyerah. Itu juga yang aku inginkan kepada anak-anakku.
Mengertilah hati Tuhan, saudara. Jangan saudara menjadi orang yang melawan. Mengertilah hati Tuhan betapa Dia mengasihi. Saudara, lalu juga Tuhan katakan, "Nak, sekarang ini kamu bayar harga untuk keselamatanmu. Aku katakan kau harus bertahan untuk keselamatanmu. Kau bayar harga untuk keselamatanmu. Tapi ada satu pesan Tuhan buat kita, saudara. Engkau juga harus bisa bayar harga untuk keselamatan orang lain." Lalu Tuhan katakan, gimana kamu bisa membayar harga untuk keselamatan orang lain, sedangkan dirimu sendiri kau tidak bayar harga untuk keselamatan pribadimu. Tujuan Tuhan kepada orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan, yang sudah mengecap kasih karunia dan anugerah, Tuhan katakan, maukah engkau bayar harga untuk orang lain seperti aku? Lalu Tuhan bukakan, saudara, tempat ini aku akan kirim banyak jiwa. Maka itu kita sedang dipersiapkan. Bagaimana kita bisa bayar harga, berkorban untuk jiwa-jiwa itu, sementara kita sendiri tidak mau bayar harga untuk ketekunan, untuk kesetiaan, saudara. Apakah kita hanya duduk beribadah, melayani, selesai Tuhan datang, datanglah? Bukan seperti itu, saudara. Lalu Tuhan katakan ada banyak jiwa, tapi jiwa-jiwa yang bejat, jiwa-jiwa yang bukan yang sudah jadi, yang sudah sempurna, tetapi adalah jiwa pemberontak, jiwa yang hatinya keras. Tuhan katakan ini bengkel. Ini bengkel, Tuhan katakan. Jadi saudara, jangan hanya beberapa orang, tapi Tuhan mau berkata kepada kita, maukah engkau menjadi kawan sekerjaku untuk menjadi alat supaya jiwa-jiwa yang rusak dikirim di sini, engkau membengkeli setiap mereka. Tuhan katakan, nak, memang harganya mahal. Memang harganya mahal. Ketika aku membayar untuk orang lain, harganya mahal, lebih mahal dari emas dan perak. Ku bayar dengan darahku. Saudara, ketika Tuhan bicara, saya berdoa, Tuhan mampukan kami. Jangan kami menghendaki jiwa-jiwa itu yang sudah jadi. Tuhan sudah katakan, jadi persiapkanlah diri kita masing-masing. Kalau saudara ingin menjadi kawan sekerja Tuhan, mari siapkan hati. Bayarlah harga untuk dirimu sendiri terlebih dahulu dengan ketekunan dan proses. Setelah itu Tuhan mau pakai engkau untuk bayar harga bagi orang lain. Pemikiran Tuhan sampai ke sana, saudara. Kita hanya memikirkan diri, tapi kita tidak memikirkan apa yang ada di hati Tuhan. Tuhan singkapkan, saudara, ketika aku ada di kayu salib, apakah itu tidak berat? Aku bayar untuk orang lain. Aku bayar untuk orang lain. Saudara, hidup kita tidak cukup hanya percaya menerima keselamatan. Pikirkan, ada banyak jiwa yang akan Tuhan kirimkan ke tempat ini. Jiwa-jiwa yang hancur, seperti barang rongsokan, saudara. Bayangkan, yang harus dibenahi menjadi satu wadah yang bagus. Kalau dia wadah yang hancur dan remuk, harus diperbaiki. Itu membutuhkan tenaga, waktu, pikiran. Apakah kita rela? Mungkin kita tidak mencurahkan darah seperti Yesus yang mahal, tapi waktu, tenaga kita, apa yang ada pada kita, bisakah? Karena dunia ini akan bergoncang, saudara. Akan terjadi goncangan dan jiwa-jiwa itu akan mencari di mana dia bisa sembunyi, di mana bisa dia dilindungi, di mana bisa dia mengalami ketenangan. Di mana tempatnya? Di gereja, di wadahnya Tuhan. Kalau bukan wadah Tuhan, di mana lagi? Apa bioskop? Apa di mal-mal? Mereka tambah rusak. Tuhan akan menggiring itu kepada kita. Maka saya terdorong dan saya sangat merasakan hati Tuhan ini harus disampaikan.
Pesan ini harus disampaikan. Mari saudara kontak sama Tuhan, supaya saudara mengerti hidupmu bukan hanya menerima keselamatan, bahkan keselamatanmu sendiri engkau tidak bisa mengerjakannya. Mulai hari ini, mari komitmen dengan Tuhan, seperti saya katakan tadi, kembali kepada panggilan semula. Ketika kita dididik, ditegur mungkin oleh pemimpin kita, mungkin keras, itu maksudnya baik. Bukan untuk menjatuhkan saudara, bukan untuk mencampakkan saudara, bukan untuk membuat saudara murtad, bukan untuk sengaja menyinggung perasaan saudara. Tetapi saudara, supaya saudara sadar dan mengerti waktunya sudah sangat singkat. Seperti yang saya katakan beberapa waktu yang lalu. Jangan sampai saudara menyesal. Karena masa ini adalah masa penentuan. Hamba-hamba Tuhan sudah dapat dari Tuhan. Masa ini adalah masa penentuan. Tentukan hidupmu. Seperti engkau ada di persimpangan. Apakah kau mau ke kanan atau ke kiri? Engkau tentukan sendiri. Tentukan. Maka Tuhan katakan, kita harus rela dan siap. Rela dan siap. Jadi kalau kita ditemplak, kita ditegur, maksudnya baik. Jangan sampai saudara menyesal ketika sudah habis batas kemurahan. Saudara menyesal. Seperti yang saya bilang waktu-waktu yang lalu. Saudara menyesal. Lalu mungkin saudara ingat, Bu, coba dulu. Ibu marahin aku. Ibu pukul, tampar aku supaya aku sadar. Saya bilang, kalau sekarang saya mau pukul saudara supaya saudara sadar, saudara tambah sakit hati sama saya. Kalau saya tampar saudara supaya saudara sadar, bukan sadar, tapi malah kepahitan. Tapi biarlah kesadaran itu bukan karena dikerjakan oleh orang lain, tapi kesadaran itu biarlah ada dari hati kita, saudara. Ini pesan Tuhan, saudara. Pilihlah, karena ini masa penentuan. Tentukan hidupmu, mau pilih yang mana. Mau setia bertekun sama Tuhan, komitmen. Harus ada perubahan. Jangan hanya dengar sekarang hati kita bergelora. Aku mau sungguh-sungguh Tuhan, aku mau sungguh-sungguh. Aku mau setia besok doa, aku mau sungguh-sungguh. Aku tidak mau bolong-bolong Tuhan, baca firman Tuhan. Aku mau hadir terus, sekalipun hujan, badai, aku hadir. Seperti dulu kan saya pernah bilang, ada bapak-bapak waktu dia belum punya motor. Bu, kalau aku punya motor nanti pokoknya aku mau ibadah setiap hari. Setiap ada ibadah aku mau ibadah. Biar hujan, badai, aku akan terobos. Senenglah saya kan. Puji Tuhan, nah pastilah kita baru belilah motor Tuhan. Kasihlah motor Bapak itu biar setia. Mungkin selama ini tidak bisa setia karena tidak ada motor. Tidak lama ada motor saudara. Sama aja. Sama saja. Tidak muncul-muncul karena sibuk naik motor ke sana kemari. Bukan ke gereja, bukan datang ibadah. Kadang kita waktu susah seperti itu. Tapi waktu kita diberkati kita lupa. Ingat saudara, kesetiaan tidak on time saja. Sudah tidak setia, apalagi bolong-bolong. Ingat, tahu ya bolong-bolong ya? Tidak usah saya jabarkan lah, udah ngerti lah. Saudara, maka itu hidup dekat sama Tuhan seperti Tuhan. Dia ngerti apa yang Anda harus kerjakan. Ya kan? Apa yang harus dia lakukan untuk Bapa? Kita lihat Tuhan itu sangat berhikmat luar biasa menghadapi setiap orang. Apakah dia tinggalkan persekutuan dengan Bapa? Padahal Tuhan itu sibuk. Mungkin mulai keluar orang sudah datang nyerbu minta makan gitu kan. Minta mujizat gitu kan. Tapi ada waktunya di mana dia tanggalkan. Mungkin sudah capek sepanjang waktu melayani. Malam seharusnya istirahat. Tapi dia tidak pakai untuk dia tidur istirahat. Tapi dia bersekutu dengan Bapa. Yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Kita tundukkan kepala.